WhatsApp sama Bu Rina, karena pada waktu itu Bu Rina ada kepentingan tugas dinas di BPPT Jawa Tengah. Nah, maka dari itu sesuai dengan yang kami kirimkan lewat WhatsApp kemarin, bahwa hari ini nanti setelah libur saya berkeinginan melaksanakan aksi nyata Bu, yaitu diseminasi kepada rekan-rekan guru di sekolah sini di SMP Negeri 2 Masaran tentang budaya positif. Untuk itu mohon izin kami kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Enirina Setiawati, dan kami mohon nanti Ibu Enirina untuk memberikan semacam arahan ataupun mukadimah di awal daripada diseminasi tersebut. Siap. Ya Pak Jum, terima kasih. Kemarin ini undangannya juga sudah baca. Saya nanti untuk kegiatan diseminasi kepada guru-guru terkait budaya positif, harapannya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan itu nanti bisa membuat budaya positif warga sekolah untuk bisa diikuti seperti itu Pak Jum, dan kegiatannya harapannya lancar sampai selesai. Terima kasih Bu Rina. Jadi Pak Jum, sampai-sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Masaran, Ibu Enirina Setiawati SPD MPD, yang terhormat Bapak Jumati SPD, yang terhormat rekan-rekan guru beserta diseminasi budaya positif di sekolah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah bahwa pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa berada di sini dalam rangka menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun acara pada kesempatan siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga presentasi, keempat tanggapan atas saran, dan kelima penutup. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama acara pada kesempatan siang kali ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan lancar sampai selesai. Amin. Yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Masaran kepada Ibu Enirina Setiawati SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama ini Bapak Jumati SPD yang hari ini akan mendiseminasikan terkait budaya positif di sekolah. Sebelumnya, pertama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi sehat, sempat, dan juga selamat, sehingga kita masih dipertemukan di ruang ini. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini akan diadakan kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 10 Kipajum, yang mana topik yang akan beliau sampaikan terkait diseminasi budaya positif. Monggo Bapak Ibu, untuk agenda yang akan dilaksanakan oleh Bapak Jumati, kita dukung, kita bisa kerjasama untuk mensukseskan acara beliau ini, dan harapannya budaya-budaya positif sebenarnya yang sudah terlaksana di sekolah ini sebenarnya tanpa kita sadari sudah sangat banyak Bapak Ibu. Saya yakin budaya positif ini apabila semakin hari semakin kita kembangkan, maka akan menjadi sekolah yang ramah lingkungan, sekolah yang aman, nyaman, sehingga kita dalam melakukan pekerjaan akan bisa menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya juga ingin memotivasi pada panjenengan semuanya bahwa Pak Jum ini adalah piloting dari SMP Negeri 2 Masaran sebagai guru penggerak angkatan 10. Harapannya nanti di tahap selanjutnya ada guru-guru penggerak baru yang mana Bapak Ibu di sini semuanya
masih bisa memungkinkan untuk mengikuti. Oleh karena itu harapannya tidak hanya Pak Jumadi ya, Bapak Ibu yang lain juga nanti bisa menjadi guru penggerak di tahap berikutnya. Untuk itu monggo dari Pak Jum nanti apa yang beliau diseminasikan ibaskan kepada Bapak Ibu guru, semoga bisa diimplementasikan dalam keseharian di sekolah. Mungkin tidak hanya di sekolah ya Pak Jum, di rumah dimanapun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melaksanakan budaya positif, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Nah, ya Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf, dan untuk acara hari ini nanti harapan saya bisa menjadikan SMP Negeri 2 Masaran menjadi lebih tergerak lagi karena dengan adanya guru penggerak. Untuk itu waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Jumadi untuk didiseminasikan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu presentasi diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Jumadi SPD. Kepada beliau Bapak Jumadi SPD, waktu kami haturkan sepenuhnya. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hendirina Setiawati SPD MPD yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 2 Masaran. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa menghadiri undangan dari saya atas izin Ibu Kepala Sekolah, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, perkenankan kami akan mempresentasikan tentang apa yang sudah saya buat dan sudah saya dapatkan selama kurang lebih hampir 3 bulan dari pertengahan bulan Maret kemarin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap nanti mudah-mudahan setelah saya selesai, saya tetap mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua sampai dengan bulan Oktober tanggal 29. Nanti saya berharap Bapak Ibu ada yang bisa mendaftar di guru penggerak angkatan selanjutnya. Insya Allah saya yang sudah lebih dahulu, insya Allah saya siap untuk membantu sepenuhnya Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita ada niatan yang baik, tulus, ikhlas dari hati Bapak Ibu semuanya, Allah akan memberikan waktu yang longgar buat kita Bapak Ibu. Karena itu memang betul-betul saya rasakan sendiri, yang mungkin dari awalnya banyak kekhawatiran pada waktu itu, termasuk kekhawatiran saya pada waktu itu juga disaksikan oleh Ibu Kepala Sekolah ketika lokakarya orientasi. Banyak Bapak Ibu calon guru penggerak yang sedikit galaunya bagaimana antara membagi waktu untuk membuat tugas dengan membagi waktu untuk mengajar. Tapi alhamdulillah semuanya bisa terlaksana Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya istiqomah sampai dengan selesai. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami hormati, terkait dengan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif di sekolah, bisa kita saksikan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Terkait dengan budaya positif Bapak Ibu yang akan kita bahas, nanti ada 7 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu perlu kami awali terlebih dahulu bahwa saat ini bukan lagi kita berpikir tentang peraturan ataupun peraturan kelas. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah
kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bahkan nanti bila perlu kita naikkan levelnya menjadi keyakinan sekolah, Bapak Ibu. Karena itu bisa apa? Memang betul-betul bisa membangkitkan motivasi pribadi anak, pribadi guru untuk lebih membudayakan disiplin positif. Bapak Ibu, kita awali dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Terkait dengan perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang seperti apa, Bapak Ibu? Perubahan paradigma baru ini mengandung dua hal. Yang pertama, berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru yang paling sesuai dengan karakter budaya bangsa kita, bangsa Indonesia adalah ini, Bapak Ibu. Sudah disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, di mana dimensinya ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Kalau kita pikir-pikir secara mendalam, kira-kira ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia atau tidak, Bapak Ibu? Sesuai, ya? Oke. Kemudian, Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Oke, kita lihat dulu. Ini ada semacam ilustrasi atau kata-kata bijak. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Paradigma itu semacam pandangan dasar. Skema perubahan dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Baiklah Bapak Ibu, terkait dengan teori tentang stimulus respon maupun pendekatan teori kontrol, kita lihat slide berikutnya. Ini ada semacam pembanding antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Kita lihat satu persatu. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Ini stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita ternyata berbeda. Benar nih Bapak Ibu? Kebutuhannya Pak Doni dengan kebutuhannya murid beda apa sama? Beda. Terus, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut teori stimulus respon. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi intinya pandangan kita dengan orang lain itu justru akan berbeda, tidak sama. Kemudian yang keempat, terima kasih Bu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut teori stimulus respon. Ya. Tapi menurut teori kontrol, perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Ini ternyata tidak tepat. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Mungkin ada siswa yang terlambat, pasti ada alasannya. Ya. Anak melakukan apa? Pasti ada alasannya, ada tujuannya. Nah. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita, Pak Bu. Yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol yang betul, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian
Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, stimulus respon mengatakan model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol sudah berbeda lagi. Model berpikirnya menang. Itu berarti apa? Penuh dengan optimisme. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu. Terkait dengan disiplin positif, menurut Ki Hajar Dewantara selaku Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama kali Bapak Ibu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ada definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini dalam bahasa Jawa bisa kita pikirkan bersama-sama. Mardika iku jarwanya lora wong lemah sing pamrih ning uga kuat kuwasa mandiri priyangga. Artinya apa Bapak Ibu? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian yang ketiga, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, saya kira kebajikan universal itu banyak versinya Bapak Ibu, seperti jujur, termasuk disiplin. Apakah jujur dan disiplin hanya terjadi di Seragen Bapak Ibu? Saya kira kan tidak. Di Kalimantan, jujur, disiplin pasti masuk kebajikan universal, termasuk kebajikan universal yang lain. Nah, kemudian kita perlu lihat juga Bapak Ibu, apa tuh itu hukuman, apa tuh itu konsekuensi yang barangkali saat ini kita juga masih bingung. Nah, kita lihat dari hukuman, sedangkan yang di sini adalah konsekuensi. Mohon maaf saya di sini ya. Apa tuh bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Kemudian yang kedua, hukuman, murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak pernah dilibatkan. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian yang ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Sedangkan konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Nanti untuk lebih jelasnya nanti banyak video yang akan kita sampaikan di forum diseminasi ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terkait dengan budaya positif itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti panjenengan bisa merasakan sendiri. Kira-kira saya termasuk motivasi perilaku yang mana? Yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pada level yang pertama ini tingkat rendah Bapak Ibu. Tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Kenapa? Karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain agar disanjung oleh pimpinan namanya. Nah, ini kan termasuk untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif yang ketiga ini.
Kenapa? Karena motivasi berperilakunya itu bersifat internal, tidak eksternal lagi. Ini terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan. Yang keempat terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, setiap manusia pasti punya kebutuhan. Untuk itu perlu kita kupas juga di sini, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk menciptakan apa yang kita, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan supaya kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, 5 dasar kebutuhan manusia itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya, atau love and belonging. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kemudian ada juga kebutuhan akan bertahan hidup. Ini malah yang lebih utama maksudnya. Ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan atau freedom. Dan kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk lebih jelasnya dari gambar ini, kita lihat penjelasannya semacam ini. Nah, kita lihat gambarnya apa penjelasannya semacam ini. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, kesehatan. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya. Ini penting sekali. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, dan seterusnya. Termasuk Bapak Ibu kadang-kala ada siswa kita yang tidak bisa menjadi bagian dari kelompok siswa yang lain. Ini adalah sebuah PR bagi kita untuk diselesaikan. Kenapa? Karena ini termasuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, meninggalkan dari pengaruh, ya, dan seterusnya. Ya, nanti bisa kalau Bapak Ibu mengendaki materi ini nanti bisa saya kirimkan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang keempat, kebutuhan kebebasan. Setiap orang pasti menginginkan dari suatu kebebasan, bukan karena adanya keterpaksaan. Ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri. Ya. Kadang-kadang kita ketika mengajar anak, kalau hanya kita suruh di dalam kelas mungkin jenuh. Kenapa? Karena tidak ada kebebasan. Nanti Bapak Ibu bisa memvariasi model pembelajaran Bapak Ibu. Umpamanya anak suruh keluar dulu dengan kelompoknya, boleh di masjid seperti Bu Indah Parati sering membuat kelompok, ada di masjid, ada yang di bawah taman, ada yang di bawah panggung budaya. Silahkan nanti anak-anak kita kasih permasalahan, biar diskusi di situ kita kasih tenggang waktu. Setelah waktunya selesai, mungkin bisa dipresentasikan di depan kelas, anak-anak kembali ke kelas. Nah, ini suatu kebebasan. Termasuk juga kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, tertawa. Bahkan ahli yang namanya Gleiser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurut Gleiser, dengan bermain sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, buruan, dan pembelajaran yang bermakna. Maka kadang-kala ketika pembelajaran tidak jarang Bapak Ibu yang membuat selingan dengan sebuah ice breaking, ya, agar anak tidak jenuh karena kebutuhan kesenangan. Ya. Lanjut, yang kelima adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang sangat menarik untuk kita
simak pada saat diseminasi pada saat ini. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, ketika ada siswa yang tidak disiplin, ada kesalahan, mari kita ajak dialog. Anak berbuat kesalahan kadang-kadang ada tujuannya. Nah, kita selesaikan dengan tahapan segitiga restitusi. Ya. Karakteristiknya apa segitiga restitusi? Yang pertama, memulihkan diri murid dari kesalahan. Jadi supaya anak itu tidak trauma dengan kesalahan. Yang kedua, membantu murid menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Yang ketiga, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Yang keempat, membantu murid untuk mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ini karakteristiknya. Lanjut. Nah, ini tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama dari sini, menstabilkan identitas. Tahapan yang paling pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita memanggil anak, kita bisa gunakan pakai bahasa yang ini Bapak Ibu. Anak, kenapa Anda kok terlambat? Kita minta dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan identitas. Ya, nanti kita lihat videonya Bapak Ibu. Nanti saya punya video sederhana terkait dengan segitiga restitusi. Walaupun tidak persis dengan yang ini, ya. Tapi saya berupaya untuk belajar menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Tahapan yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, pertanyaan yang diajukan kepada siswa bisa dalam bentuk ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini namanya validasi kesalahan atau validasi kebutuhan, ya. Atau sering disebut dengan validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, kita bisa berdialog dengan siswa. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ini tahapan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, ya, ini pada tahap menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini tujuannya. Kalimat yang dipakai semacam ini Bapak Ibu. Kalimat yang kita pakai untuk menstabilkan identitas. Ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini anak kita stabilkan dengan kalimat semacam itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kalimat pada tahap yang pertama menstabilkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Guru harus memahami kebutuhan dasar murid. Guru meminta murid menyampaikan alasan melanggar aturan. Nah, ini validasi tindakan salah. Kalimat yang dipakai guru bisa dalam bentuk ini Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini tahapan dari validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Guru mencari tahu gambaran yang jelas tentang orang seperti apa, ya, yang murid itu inginkan. Nah, kalimat yang dipakai bisa seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini tahapan yang terakhir, menanyakan
keyakinan. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada skenario video segitiga restitusi yang pernah saya terapkan kepada Ibu. Bisa panjenengan saksikan. Nah, ini skenario saya seperti ini. Pada waktu pagi hari, saya Pak Jumadi sambil menunggu jadwal mengajari PS di jam 3, Pak Jumadi memanfaatkan waktu luang dengan menyirami tanaman di sekolah. Pak Jumadi tanpa sengaja melihat Noah dari siswa kelas 8B datang terlambat ke sekolah. Noah selalu tidak mengindahkan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas sehingga dia tidak bisa hadir tepat waktu di sekolah. Pak Jumadi sebagai guru berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, yaitu dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Seperti apa Bapak Ibu? Kita lihat video. Mas Noah, mohon maaf, tadi Bapak ambil maaf dalam ruangan ini. Kira-kira Noah, tahu apa tidak? Mungkin Noah kurang konsekuen dalam hadir di sekolah. Tahu tidak kira-kira untuk kesalahan dari Noah? Tahu apa tidak? Tidak. Tadi Noah datang ke sekolah jangan. Jam 7.30. Maaf ya, dalam kesepakatan di sekolah kita itu masuknya jam berapa? Nah, kesepakatan sekolah kita masuknya jam 7.15. Kalau jam 7.30 berarti Noah di sini apa tidak ya? Nah, Noah tidak disiplin. Nah, karena kalau Noah tidak disiplin itu bagian dari perbuatan yang baik apa tidak? Tidak. Kalau terkait dengan disiplin jangan melanggar. Nah, walaupun Noah juga melanggar, namun di sini Pak Jumadi tidak akan menyalahkan siapapun. Ya, karena pada dasarnya manusia itu pasti pernah punya kesalahan. Ya, termasuk Pak Jumadi sendiri. Pak Jumadi juga pernah melanggar. Ketika Noah dengan undangan di rapat RT di kampung Pak Jumadi juga memilih kesalahan. Namun di sini Pak Jumadi akan menyalahkan siapa yang salah. Kita akan cari solusinya terkait dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu ya solusinya ya. Oke. Kalau tadi Noah datangnya jam 7.30 dan itu menurut Noah tidak di sini. Ya, benar ya? Tidak di sini. Noah pasti ingat enggak bahwa kita sudah pernah membentuk kesepakatan kelas. Ya, ini salah satunya apa? Nah, di sini dan dapat tepat waktu. Nah, kalau Noah, kira-kira kalau Noah sudah tahu bahwa kesepakatan kelasnya adalah disiplin dan dapat tepat waktu, lantas kira-kira apa yang akan dilakukan Noah supaya lebih baik lagi? Memasukkan jam tidur. Oh, gitu, bagus. Dan terus tadi malam tidurnya seberapa? Karena dari kenapa? Jam 11. Oh, jam 11. Dan terus kenapa sampai jam 11 baru tidur? Kegiatannya main game. Main game sampai jam 11. Akhirnya bangun kesiangan gitu. Oh, gitu. Dan terus kalau Noah sudah tahu kesalahan Noah, sehingga sama dengan Noah tidak disiplin, langkah yang lebih baik lagi bagaimana? Mengatur jam tidur. Kira-kira Noah mau tidur jam berapa? Jam 9. Terus kalau Noah pengen lebih baik lagi, kira-kira akan dimulai kapan? Udah sekarang. Dimulai dari sekarang. Oke, semangat ya. Nanti kalau disiplin dan dalam waktu itu bagian dari kesepakatan sekolah kita agar sekolah kita juga menjadi sekolah yang membudayakan disiplin positif. Oke, sebentar. Terima kasih. Semangat. Mudah-mudahan Noah menjadi anak yang sesuai dan berguna bagi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Bapak Jumadi yang telah mengajari praktik segitiga restitusi, dan saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Dan kedepannya saya akan
berbagi untuk lebih disiplin dan berangkat sekolah tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itu dari video kasus yang pertama. Satu kasus saja ya Bapak Ibu ya, sebenarnya ada dua supaya lebih cepat begitu. Oke, kita lanjutkan. Ini sebenarnya ada kasus yang kedua ya. Ini kasusnya ada siswa yang nyontek begitu. Ini perlu kita putar apa tidak Bapak Ibu videonya? Diputar aja nggak apa-apa. Oke, ini skenario-nya semacam ini Bapak Ibu. Nah, ini kita putar ya. Setelah minggu kemarin kita menjalankan kegiatan pembelajaran berdasarkan masalah Indonesia. Maka untuk hari ini kami mempunyai dan materi pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, hari-harinya itu sangat langsung. Salah satunya yang adalah jujur dalam segala tindakan. Ada ibu silakan pada semuanya. Nanti saya soal penilaian mau berdasarkan gejala dan kemudian oke terkait dengan penilaian juga maka soal yang saya berikan pada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Bapak Jumati karena telah mengajak saya untuk praktik studi dan skripsi sehingga saya dapat mengetahui kesalahan saya. Dan saya tidak akan mencontek lagi saat ulangan harian setelah belajar lebih semangat lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu beberapa kasus skenario
dari penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan, walaupun mungkin jauh dari kata nuntut, tapi paling tidak saya pernah mempraktekkan maka sebagai pembanding teori yang pernah kita pelajari tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya, yang kelima, tentang 5 posisi kontrol guru dalam segitiga restitusi. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa posisi kontrol guru dalam segitiga restitusi itu ada 5, Bapak Ibu. Nanti ada videonya, kita putar satu persatu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Nah, ini ada videonya. Yang pertama sebagai penghukum ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Sekarang kita langsung ke posisi pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi Oke, tadi posisi merasa bersalah Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut berikutnya.
teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak tersenjar Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu tadi sebagai teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, sebagai teman, kita lanjut yang keempat Bapak Ibu. Sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Nah, Em, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nara sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke Bapak Ibu, ini tadi sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer Bapak Ibu. Sebagai manajer. Ibu dan Bapak Guru, Sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke Bapak Ibu, tadi sudah kita putarkan video 5 posisi kontrol guru. Jadi kalau kita simpulkan yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu, yang ketujuh, yang terakhir Bapak Ibu, keyakinan kelas, ataupun sering disebut dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Sekarang bukan lagi peraturan karena terlalu kaku begitu, karena tidak melibatkan siswa. Kita lihat Bapak Ibu. Perlunya menyusun keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal dan disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang kedua, keyakinan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tapi apabila peraturan, murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Itu kalau peraturan Bapak Ibu. Terus kemudian menyusun keyakinan kelas bisa diawali dari peraturan kelas terlebih dahulu. Ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini perlu dipahami Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nanti contohnya kita perlihatkan Bapak Ibu. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan kalimat negatif ya. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, tidak terlalu berlebihan maksudnya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Ini ada video contoh pembentukan kesepakatan
atau keyakinan kelas yang pernah saya alami secara ringkas seperti nanti kita sudah memulai kegiatan dengan berita dan oleh saudara John. Untuk kegiatan selanjutnya kali ini adalah tentang presentasi masyarakat khususnya pada materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa kali ini berhubung nanti ada presentasi supaya presentasi ini berjalan lancar dari posisi kelompok sampai dengan presentasi, maka dari itu kita buat terlebih dahulu kesepakatan kelas. Terkait dengan kesepakatan kelas, nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu bentuk kesepakatan kelas. Nanti ditulis pada kertas post-it berwarna ini. Semua yang anda diskusikan dalam kesepakatan ditulis, nanti bisa dilakukan di depan. Saya sediakan kertas atau nanti bilangnya di depan. Oke, masing-masing kelompok saya berikan satu-satu untuk membuat kesepakatan kelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Terkait kesepakatan kelas, masing-masing kelompok berdiskusi menuliskan satu kesepakatan kelas, terus kemudian nanti diadakan di depan. Silakan saya kasih waktu 1 menit untuk mendiskusikan kesepakatan kelas dengan masing-masing kelompok. Nah, silakan di sini ya. Disiplin dan tepat waktu. Terus kemudian saya
tolong. Oke. Terus kompak. Mas Rima. Ya, berbicara dengan sumpah. Makanya kita diskusi kelompok, tapi tidak bicara dengan sumpah. Terus yang kelompok tadi, kelompoknya. Ya, masih. Ya, oke. Ya, kelompok sekarang dibaca saling menghormati. Jadi kalau kita ngomong, kemudian presentasi, lalu sampai kemudian apa? Baik. Bahasa orang terus kemudian nanti kalau lanjutan pelajaran membuat kesepakatan kelas 3 untuk transfer kayaknya bisa bisa masuk lagi biar tampilannya lebih menarik. Ini sudah sekarang ini. Satu, dua, tiga, empat, enam, sudah sesuai dengan hasil diskusi masing-masing kelompok. Jadi kesepakatan dari nomor 5 saling mengurangi nomor 1 bisa menilai. Terus nomor 1 akan meneruskan saling menjaga kebersihan, nomor 5 bisa menilai. Kesepakatan bisa saling menilai. Oke, terkait dengan kesepakatan luas dalam kita laksanakan dengan perusahaan ya. Suasana yang semangat supaya tercipta budaya disiplin positif. Oke, untuk waktu selanjutnya akan kita adakan kegiatan diskusi proposal dengan presentasi. Oke, silakan buka bukunya. Nanti materinya terkait presentasi itu tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke, silakan. Kalau nantinya kita juga akan memberikan permasalahan kepada Anda untuk didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jumati yang telah mengajarkan tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas saya dan teman-teman kelas Bapak bisa belajar dengan positif dan berbahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jumati yang telah mengajarkan tentang kesepakatan kelas sehingga saya dan teman-teman saya dapat belajar dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, ini yang sesi terakhir ya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi mungkin kan bentuknya nggak begitu menarik, bisa kita buat seperti ini. Ya, Mas Kahar, Pak Chandra, nah itu sekarang sudah mulai berorientasi pada kanvas. Ya, ini. Terus lagi mungkin bila perlu nanti, ini langkah selanjutnya, ini bisa menjadi sebuah keyakinan kelas atau bahkan keyakinan sekolah Bapak Ibu. Ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu. Sehingga apa? Anak merasa dilibatkan. Bahkan kemarin kelas 8A, walaupun secara simulasi membentuk, berlatih, membuat kesepakatan kelas, anak-anak merasa sangat tertarik sekali. Karena merasa diajak untuk berpartisipasi membuat kesepakatan kelas. Itu kelas 8A. Saksinya Pak William waktu itu yang saya suruh untuk merekam video saya waktu itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya terkait dengan budaya positif di sekolah dalam rangka diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan diseminasi saya dari awal hingga akhir membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan lelah Bapak Ibu menjadi berkah bagi keluarga besar SMP Negeri 2 Masaran.
Tetaplah bersemangat Bapak Ibu dalam mendidik anak bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, itu tadi pemaparan dan presentasi diseminasi dari Bapak Jumadi yang sangat luar biasa. Maka kita beri aplaus yang luar biasa. Nah, untuk berikutnya yaitu memasuki acara yang keempat, yaitu berupa tanggapan atau saran dari apa yang telah Bapak Jumadi sampaikan tadi. Monggo, sekiranya ada rekan-rekan guru yang ingin memberikan tanggapan atau saran, waktu kami persilakan. Oh, Pak Toto, monggo Pak Toto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jumadi selaku yang memberikan presentasi dan Bapak Ibu guru semua yang saya hormati. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jumadi, di mana beliau ini satu-satunya guru penggerak dari SMP Negeri 2 Masakan yang saat ini sedang berlomba untuk menyelesaikan program itu. Kita berdoa bersama mudah-mudahan diberi kesehatan, kemampuan dan semangat untuk menuju garis finish sebagai seorang guru penggerak. Yang kedua, kami menyambut baik diseminasi budaya positif yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Jumadi secara luar biasa. Harapan kami, gagasan ini tidak hanya sampai pada tataran formal, namun demikian bagaimana budaya positif ini benar-benar bisa dilembagakan sehingga benar-benar bisa menjadi kerangka konsep maupun kerangka kerja untuk mewujudkan generasi muda yang berkarakter, terutama di SMP Negeri 2 Masakan. Barangkali Pak Jumadi ini sebagai calon guru penggerak sekaligus juga sebagai wakil kepala sekolah bagian kesesuaian, kayaknya cocok sekali di sini. Itu harapan kami. Yang kedua, ketiga, presentasi dari Bapak Jumadi tadi, saya teringat satu pendapat dari sosiolog abad 18, Emile Durkheim, sosiolog fungsional. Beliau mengatakan pada saat itu di Perancis bahwa substansi pendidikan itu adalah mentransmisikan nilai kepada generasi muda. Nah, rupanya dari gagasan ini bukan hanya aspek politik yang menjadi titik tumpu, tetapi bagaimana nilai-nilai yang membangun karakter generasi muda ini menjadi fondasi dasar dalam pendidikan. Selaras dengan apa yang disampaikan Bapak Jumadi, 7 budaya positif tadi. Kalau boleh kami menyampaikan, dari 7 budaya positif yang disampaikan tadi, semuanya berorientasi pada kemerdekaan berpikir anak. Jadi bagaimana anak itu dipacu, di stimulan untuk bisa berpikir dalam kebebasannya, sehingga anak ini menjadi pribadi yang benar-benar merdeka, punya identitas selaras dengan kondisinya masing-masing. Nah, ini cocok juga kalau kami pernah membaca satu buku Ki Hajar Dewantara, judulnya Menuju Manusia Merdeka, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jumadi. Nah, namun demikian yang perlu kami sampaikan, ketika apa yang disampaikan Pak Jumadi dari 7 butir tadi, coba kita kilas balik pada fakta yang terjadi di SMP Negeri 2 Masakan. Pembentukan karakter melalui budaya positif di SMP Negeri 2 Masakan, meskipun 1-2 anak barangkali sudah bagus, tetapi ada beberapa juga secara universal di SMP Negeri 2 Masakan, karakter siswa-siswa kita barangkali belum menentu sampai ke situ. Meskipun pendidikan itu tidak berdiri tunda, artinya kondisi sosial masyarakat itu juga berkontribusi besar terhadap pembentukan karakter. Namun demikian, sebagai seorang pendidik, tentu kita memiliki ekspektasi yang besar agar budaya positif ini benar-benar terwujud dengan baik pada diri anak-anak kita, tentunya seperti itu. Nah, kalau tadi di awal, kami berharap sekali budaya positif ini benar-benar bisa menjadi kerangka konsep sekaligus menjadi kerangka kerja. Oleh karena itu, ini masukan dan juga bagian dari pertanyaan kepada Bapak Jumadi, baik selaku guru penggerak maupun selaku
bahasa bagian kesiswaan ke depan, kira-kira langkah apa dari teori yang sudah disampaikan tadi supaya benar-benar itu terwujudkan di SMP Negeri Pemasaran, bukan hanya kepada siswa, tetapi juga bapak guru memiliki pemahaman yang sama, supaya kalau kita sebut guru ini memiliki tanggung jawab kolektif kerugian bersama untuk anak, itu juga bisa terwujud. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo langsung Pak Jumadi untuk menanggapi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Toto Ersono yang sudah memberikan saran sekaligus pertanyaan kepada saya terkait dengan budaya positif. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Toto tadi. Kebetulan Pak Toto ini juga guru yang mapelnya sebenarnya adalah sejarah, jadi beliau tahu persis tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa siswa kita itu dalam belajar mestinya kita sebagai guru harus paham tentang apa itu kodrat alam dan apa itu kodrat zaman, Bapak Ibu. Terus terang ini banyak yang belum paham, Bapak Ibu. Apa itu kodrat alam? Anak itu sudah mempunyai garis hidup sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Ya, itu namanya kodrat alam. Kemudian kodrat zaman, Bapak Ibu. Putra putri panjenengan, anak-anak panjenengan yang sudah lahir saat ini, tentunya zamannya itu berbeda dengan masa kecil Bapak Ibu. Iya kan? Kalau zamannya masa kecil Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kenal lampu petromak, kenal lampu teplok, kemudian kenal lampu senting. Tapi putra putri panjenengan saat ini kira-kira kenal lampu teplok, lampu petromak, lampu senting apa tidak, Bapak Ibu? Tidak mungkin. Kenalnya pasti lampu listrik. Itu namanya kodrat zaman, sudah sesuai zamannya. Maka kita sebagai guru Bapak Ibu, kewajiban kita hanya menuntun pembelajaran murid sesuai dengan kodrat, ya, sesuai dengan kodrat. Supaya apa? Supaya murid itu secara perilaku itu bisa kita tuntun. Jadi kita hanya menegakkan lakunya, Bapak Ibu, ya, lakunya atau perilakunya, sehingga bisa menjadi murid yang mempunyai karakter mulia. Kemudian Pak Bapak terkait dengan apa yang akan jadi rencana tindak lanjut saya setelah diseminasi pada siang hari ini, insya Allah nanti dalam waktu dekat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah setuju, sebagaimana yang sudah saya ajukan dulu waktu pembinaan, kita akan mengadakan refleksi bersama Bapak Ibu. Bahkan Pak Sukanta kemarin bilang selaku tim manajemen bos, refleksi ini tidak harus setiap tahun, bila perlu 3 bulan sekali tidak masalah, karena itu bagian dari yang sangat-sangat kita inginkan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan bersama. Nanti rencananya saya seperti itu Pak Bapak, jadi akan kita adakan refleksi, dan nanti di saat refleksi kita selipkan ini pentingnya keyakinan kelas, ini pentingnya keyakinan sekolah. Jadi tidak hanya sebatas peraturan, tapi keyakinan yang disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah termasuk anak didik kita. Barangkali seperti itu Pak Toto jawaban saya. Iya. Terima kasih. Demikian Bu Indah. Mungkin ada lagi yang lain? Atau mungkin sudah cukup? Sudah jelas ya? Ya, karena Bapak Jumadi menyampaikan dengan sangat runtut dan juga menanggapi dengan sangat jelas. Saya kira Bapak Ibu juga sudah sebagian besar sudah paham. Maka untuk acara pada hari ini memasuki acara yang kelima, yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lewati. Pada acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan doa penutup majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua, berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk Bapak Jumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari seminar diseminasi budaya positif yang disampaikan Pak Jumadi tadi sudah sangat luar biasa, penyampaiannya sangat runtut, jelas, dan memberikan gambaran kepada saya sebagai rekan guru untuk memberikan budaya positif kepada anak-anak sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemaparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Jumadi, kami sangat mengatakan luar biasa presentasi yang disampaikan oleh Pak Jum. Materinya sangat bagus dan kami sangat terkesan. Harapan besar kami, teori-teori yang sudah disampaikan oleh Pak Jumadi tadi bisa dipraktekkan di sekolah kita di SMP Negeri 2 Masaran, sehingga baik Bapak Ibu guru maupun siswa memiliki pemahaman yang baik, sehingga pendidikan di SMP Negeri 2 Masaran bisa bertambah baik, anak-anak kita bisa menjadi generasi yang memiliki karakter baik dan pada akhirnya bisa menjadi pribadi yang tangguh dan baik. Demikian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Kusmasa kelas 8A yang hebat. Tadi kita sudah memulai kegiatan yaitu dengan berdoa yang dipimpin oleh Saudara Dion. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kali ini adalah tentang presentasi mata pelajaran IPS khususnya pada materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, kali ini berhubung nanti ada presentasi, supaya presentasi nanti berjalan lancar ya, dari diskusi kelompok sampai dengan presentasi, maka dari itu kita buat terlebih dahulu kesepakatan kelas. Setuju? Setuju. Terkait dengan kesepakatan kelas, nanti masing-masing kelompok silahkan mendiskusikan satu bentuk kesepakatan kelas. Ya, nanti ditulis pada kertas post-it yang berwarna kuning ini. Setelah nanti Anda diskusikan dan Anda sepakati ditulis, nanti bisa ditempelkan di depan. Nanti saya sediakan kertas karton, nanti ditempel di depan. Paham ya? Oke, baiklah. Masing-masing kelompok saya beri kertas satu-satu dulu untuk membuat kesepakatan kelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nah, kelompok 4, ya, kelompok 5. Oke, silakan. Terkait kesepakatan kelas, masing-masing kelompok berdiskusi menuliskan satu kesepakatan kelas, terus kemudian nanti ditempelkan di depan. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk mendiskusikan kesepakatan kelas dari masing-masing kelompok. Nah, nanti ditempel di sini ya. Saya tempelkan.
Sudah. Oke. Kalau sudah, nanti bisa dimulai dari kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Hasil kesepakatan kelas tiap kelompok nanti ditempel di depan ya. Nah, oke, ini saya kasih judul dulu ya. Kita kasih judul dulu. Kesepakatan. Kelas gini ya. Silakan kelompok 1 ditempel. Kelompok 1. Ya. Nanti bila perlu kesepakatan kelas ini nanti kita buat dalam bentuk kanvas biar lebih menarik. Nanti kita share di grup WA kelas 8A. Oke. Kalau kelompok 1 sudah. Coba kelompok 1 dibaca. Selalu menjaga kebersihan. Nah, terus kelompok 2 juga kesepakatan kelasnya apa? Nah, boleh di sebelah sana boleh, sebelah sini boleh. Nah, biar rapi. Nah. Oke, biar temannya tahu. Kesepakatan kelas dari kelompok 2 apa? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Wah, bagus banget ini. Nah, terus kelompok 3. Silakan. Ya. Kelompok 3. Tolong dibaca salah satu. Saling tolong menolong. Oke, ya, bagus ini. Terus kelompok 4. Mas Ridwan. Pintar-pintar gambarnya. Oke. Kelompok 4. Ya, yang selain Mas Ridwan mencoba untuk dibaca yang keras. Ya, berbicara dengan sopan. Nah, maka nanti ketika diskusi kelompok perlu tidak bicara dengan sopan. Terus yang kelompok terakhir, kelompok 5. Biar agak rapi, agak di tengah sini ya Mas. Ya, biar rapi. Nah. Oke. Ya, oke. Kelompok 5 silahkan dibaca. Saling menghormati. Saling menghormati. Berarti perlu ya nanti ketika diskusi kelompok, terus kemudian presentasi harus saling menghormati pendapat orang lain. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Bapak. Terus kemudian nanti kalau andekan nanti Pak Jumadi membuat kesepakatan kelas ini dalam bentuk kanvas, kira-kira Anda bisa menerima atau tidak? Bisa. Maksud Pak Jumadi biar tampilannya lebih menarik. Ini sudah disepakati ya? Sudah disepakati 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan ini sudah sesuai dengan hasil diskusi masing-masing kelompok. Jadi kesepakatan dari nomor 5 saling menghormati. Kelompok 1 bisa menerima ya? Bisa. Terus kelompok 1 tadi menuliskan saling menjaga kebersihan. Kelompok 5 bisa menerima? Bisa. Berarti semuanya bisa saling menerima. Oke? Terkait dengan kesepakatan kelas 8A kita laksanakan dengan penuh semangat ya nak? Laksanakan dengan penuh semangat supaya tercipta apa? Budaya disiplin positif. Oke, untuk waktu selanjutnya akan kita adakan kegiatan diskusi kelompok sampai dengan presentasi. Oke, silakan buka buku modulnya. Ya, nanti materinya terkait presentasi itu tentang ini, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke, silakan dibuka dulu materinya. Nanti Pak Jumadi akan memberikan permasalahan kepada Anda untuk didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Jumadi yang telah mengajarkan tentang kesepakatan kelas. Melalui kesepakatan kelas, saya dan teman-teman kelas 8A bisa belajar dengan disiplin dan berbahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jumadi yang telah mengajarkan tentang kesepakatan kelas, sehingga saya dan teman-teman saya dapat belajar dengan bahagia dan tertib. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.